Bacaan dari nubuat Zakaria. Aku Zakaria melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, kemanakah kau pergi? Maka ia menjawab, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya. Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu, seorang malaikat lain maju, mendekatinya dan diberi perintah. Larilah, katakanlah kepada orang muda di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan pada waktu itu, banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup
frater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para murid tidak mampu mengerti kata-kata Yesus tentang pemberitaannya bahwa ia akan mengalami penderitaan. Ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mengalami penderitaan. Bahkan kita tahu selanjutnya ia akan dibunuh dan bangkit. Mereka tidak mengerti, dan itu bagian dari situasi kemanusiaan kita para pengikut Kristus. Bahwa melihat Yesus yang begitu mulia, toh dikatakan bahwa akan mengalami penderitaan. Konteks bacaan Injil pada hari ini itu Yesus menyampaikan kata-kata ini setelah dia melakukan banyak hal. Pengusiran setan, dimuliakan di atas gunung, memberi makan kepada 5.000 orang, dan banyak hal baik lagi dan banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dia begitu mulia dan penuh kuasa. Bagaimana mungkin bahwa ia akan serahkan ke dalam tangan manusia, dan dia tidak mungkin bebas dari hal itu. Tapi toh Yesus mengatakan bahwa dia akan mengalami semuanya itu. Inilah yang membuat para murid tidak mengerti, dan hal ini terbawa sampai sekarang juga dalam praktek iman kita para pengikut Kristus juga di zaman ini. Tadi malam saya juga ada ikut diskusi Ikatan Alumni STF-SP. Itu tema yang diangkat, yakni Yesus membebaskan, gereja membelenggu, tanda tanya. Menjadi bahan refleksi bahwa Yesus nantiasa berusaha membebaskan umat manusia, berusaha untuk membantu kaum miskin, kaum lemah, tapi jangan sampai justru dalam praktek pastoral gereja zaman ini justru membelenggu umat beriman dengan berbagai aturan, kebijakan-kebijakan pastoral, dan lain sebagainya. Sehingga kita diingatkan untuk bisa menyamakan persepsi kita, pandangan kita dengan keinginan Yesus sendiri. Mulia tetapi rela menderita untuk sesama umat beriman, untuk kebaikan umat beriman. Ada umat yang mempraktikkan pengalaman dia rela mau bantu memberikan uang sekolah, menyekolahkan orang susah. Tetapi ada anggota keluarganya yang mau sekolah, dia tidak mau bantu karena anak itu kepala batu. Lalu dalam diskusi diingatkan bahwa justru dalam kepala batu itu kita semakin memperhatikan korban perasaan bahwa dia menyakiti hati, tetapi kita selalu mau menolong. Itu bagian dari korban dan bersama memberikan kebaikan seperti ditunjukkan oleh Yesus. Walaupun ada orang yang tidak suka padanya, tetapi selalu mau Yesus bersama menyelamatkan mereka. Ini antara lain mengungkapkan bagaimana sering kita umat beriman, pengikut Kristus, sering kurang memahami apa yang menjadi kehendak Yesus sendiri. Dia yang mulia tetapi rela menderita untuk keselamatan umat manusia. Mari kita berdoa agar dalam kehidupan dan karya pastoral kita selalu mau berpaut bersama dengan Yesus, menjadi gereja yang mulia, tetapi juga mau rela menderita bersama umat beriman untuk keselamatan umat beriman. Semoga demikian. Amin.